Kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia yang dikenal akan sektor perdagangan, industri, dan pariwisata yang menjadikan pertumbuhan ekonominya melaju pesat. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Agustina Wilujeng Pramestuti dan Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin, Kota Semarang terus menunjukkan kinerja nyata, menjadi lokomotif utama perubahan dan terus berupaya mewujudkan kota yang sehat dan inklusif bagi seluruh kalangan. Semarang memiliki 5 tagline, yaitu menjadikan Semarang bersih, Semarang sehat, Semarang cerdas, Semarang makmur, serta Semarang tangguh. Dos pundi kabaripun penonton VVIP sedaya sehat nggih. Sugeng rawuh wonten ing Kota Semarang, Jawa Tengah. Gimana bahasa Jawa saya? Biarpun nama belakang saya ada harahapnya, tapi bahasa Jawa saya aman kan? Sosok VVIP kita kali ini yang akan kita temui adalah Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti. Beliau adalah seorang wali kota Semarang. Tapi karena waktunya masih pagi, saya masih mau mengeksplor dulu Kota Semarang. Kali ini baru bertemu dengan beliau. Bersama saya Permatasari Harhab, inilah VVIP Kota Semarang Kompas TV. Saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Karyadi Semarang untuk melihat acara pemberian rekor muri kepada Kota Semarang yang akan diterima oleh Wali Kota Semarang Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti. Penyerahan penghargaan atas rekor pemeriksaan kesehatan terintegrasi Satu Sehat pada pekerja di perusahaan terbanyak 53 perusahaan dalam kurun waktu 5 hari. Kita langsung lihat ke dalamnya. Saat ini di belakang saya atau di depan saya sedang ada kegiatan konferensi pers di mana ini dihadiri oleh Bapak Menteri Kesehatan, lalu juga ada Bapak Sekda Provinsi Jawa Tengah dan Ibu Agustin selaku Wali Kota Semarang terkait penyerahan rekor muri Indonesia kepada pemerintah Kota Semarang. Sampokong merupakan salah satu destinasi wisata di Semarang, Jawa Tengah, dan ini merupakan salah satu juga kuil tertua dan terbesar Jawa Tengah. Dan ada kegiatan Ibu Wali Kota bertemu dengan Ibu Menteri Pariwisata Indonesia. Yuk kita ke sana. Tapi nama itu juga disebut pas di gerbang. Pas di gerbang, iya. Fotonya di bawah ini aja. Iya. Nah, kalau tadi saya sudah mengikuti kegiatan Ibu gitu ya, muter-muter tadi dari Rumah Sakit Karyadi ya Ibu ya, itu sedang ada pemberian atau penyerahan rekor muri Indonesia ke Pemkot Semarang itu terkait pemeriksaan kesehatan selama 5 hari untuk 53 pekerja. 53 perusahaan. 53 perusahaan dengan pekerja terbanyak. Dengan kurun 5 hari aja bisa selesai. Nah, selamat ya Ibu ya. Tapi memang Rumah Sakit Karyadinya keren. Petugasnya gercep, semua peralatan medinya komplit. Dan teman-teman dari Dinkes Kota, Dinkes Provinsi, serta yang paling keren adalah Dinas Tenaga Kerja karena mampu mengumpulkan 53 perusahaan untuk serentak ayo kita tembus rekor muri dan juga untuk menguji ketangkasan para tenaga medis. Dan saya juga mengucapkan selamat juga, ada banyak banget nih selamatnya untuk Pemkot Semarang kayaknya ya. Ada penghargaan juga adalah Universal Health Coverage Award 2026. Selamat ya Ibu ya. Terima kasih. Itu kan menandakan bahwa Pemkot Semarang ini benar-benar memperhatikan kesehatan masyarakatnya. Tuh, beri penghargaan penilaiannya di akhir tahun, kemudian tahun ini kita terima. Nah, tahun ini kita akan tingkatkan coverage-nya sampai hampir 80% dari seluruh penduduk itu
harus kesehatannya tercover. Oke. Tapi boleh nggak Bu infokan ke kita gitu yang pengen tahu program-program yang terkait kesehatan untuk untuk masyarakat di Kota Semarang tuh khususnya adalah yang kurang mampu gitu. Nomor satu, seperti yang disampaikan oleh Pak Menkes tadi, cek kesehatan. Karena untuk melihat mereka sehat atau tidak itu dicek dulu. Maka sekarang hampir semua OPD kita perintahkan untuk membuka akses pengobatan pengecekan kesehatan gratis. Jadi begitu bikin acara, panggil puskesmas terdekat untuk cek. Bikin seminar, cek. Jadi semua orang harus cek kesehatan dulu. Dan ini sistemnya terintegrasi. Terus yang kedua, follow up dari itu bagaimana? Follow up dari itu dilaksanakan di masing-masing yang paling dekat atau menurut kemauan si masyarakat atau pasien jika dia memiliki coverage health yang lain. Kemudian di tiap-tiap titik masyarakat seperti kayak di Sampokong ini itu ada healthcare. Satu ruang menyusui, satunya lagi adalah tempat di mana kalau ada seseorang yang sakit sudah ada tertangani. Lalu kita juga sedang berjuang untuk menekan angka kematian ibu dan anak. Nah, itu kan ada program Keluarga Cemara. Ya, benar ya, namanya ada Keluarga Cemara. Nah, Ibu memfokuskan ini untuk menekan angka stunting. Benar dan menekan juga angka stunting, menekan angka kematian ibu dan anak, ya ibu hamil dan pada saat melahirkan. Nah, ibu hamil menyusui, ibu melahirkan. Itu yang problem. Iya. Itu pasti dari keluarga kurang mampu. Asumsi saya keliru. Ternyata Keliru. ya. Ternyata angkanya rata-rata sama. Jadi masalahnya Care. kepedulian kepedulian. untuk memeriksakan kesehatan. Iya. Kalau misalnya untuk stunting, anak-anak stunting di Kota Semarang seperti apa? Wah, ini penanganan stunting Kota Semarang paling keren, tahu nggak? Oh ya. Jadi stunting misalnya ada di kelurahan mana gitu satu ya. Siapa yang wajib untuk memperhatikan ini si anak stunting ini lalu menjadi anaknya orang sak kampung itu? Everybody take care. Ya, semuanya. Iya, semua. Ini kurang apa? Sampai ada di RT tertentu itu dibuatkan jadwal yang harus memberi support telur misalnya. Itu pada hari ini adalah ini. Nah, problematika kedua adalah pola asuh. Pola asuh nih, pola asuh dari bapak dan ibunya dari lingkarannya ini, yang kita bekerja sama dengan beberapa NGO yang bisa menempatkan petugas-petugasnya di situ untuk memastikan bahwa pola asuh si orang tua dan lingkungan ini harus berubah. Karena ini yang paling berat nih, karena budaya kan. Kemudian berikutnya tentang sanitasi. Ya, kita beruntung ada banyak teman-teman DPR RI yang bawa program sanitasi. Rumah-rumah itu di dalamnya diberikan toilet dan lain-lain ya. Serulah. Ini stunting concern banget kita dan angka stunting turun drastis. Tapi selain itu juga ada nih, baru-baru ini juga baru meluncurkan namanya studi prapilot satu atap tuberkulosis. Itu TB ya, itu untuk menekan Mbak. angka TBC. Aduh, itu musuh bersama benar. Urgensinya apa sampai ada program ini? Nomor satu ya Mbak, orang itu kadang-kadang malas memeriksa, takut ketahuan sama tetangganya kalau dia itu penderita TB. Iya. Padahal kalau nggak diperiksa ya mana tahu kalau dia tuh masih TB apa enggak. Nah sekarang dengan proses pemeriksaan gratis, kalau begitu ada TB itu penanganannya prioritas. Prioritas. Tapi apa memang angka TB di sini tinggi? tinggi. Oh tinggi. Tinggi. Mengakibatkan berapa dia? Menurut saya ya karena sisa-sisa yang tidak tertangani. Maka kalau sering-sering kita sering-sering periksa, kita tahu bisa sembuh. Oke, berarti target yang diharapkan dengan adanya studi prapilot satu atap tuberkulosis ini adalah untuk menekan lagi-lagi menekan angka penderita TBC betul, karena memang tinggi. Lalu seperti apa Bu rencana jangka panjang pemerintah Kota Semarang untuk memastikan Semarang bersih dan juga ramah untuk segala usia dan juga kalangan lah? Memastikan Semarang ini ramah bagi semua kalangan. Nomor satu paling harus ramah kepada siapa? Anak. Nah, kita ini memang
kota ramah anak, kategorinya udah utama. Jadi aku percayalah masyarakat itu udah oke banget. Terus yang kalangan usia lansia. Nah, itu juga kita juga masuk dalam kategori walaupun madya tapi kan masih ya oke lah, improve sedikit. Terus inklusivitas. Yang disabel, difabilitas itu pastikan aja semua jalan tuh harus ada untuk warga disabilitas. Ya, warga disabilitas. Terus kemudian kita sekarang mengamanatkan puskesmas. Puskesmas ini kan BLUT, Badan Usaha Layanan. Nah, kelebihan uang yang dimiliki itu menjadi upaya untuk menyehatkan lingkungan tempat dia tinggal. Ini kita bersyukur nih pada tahun ini kita dapat banpres puskesmas kalau nggak salah 5 ya. 5 dibangun oleh pemerintah pusat langsung 5 titik. Tapi desain dan lokasinya mengikuti keinginan Kota Semarang. Ada pustunya ada 7. Puskesmas pembantunya. Dengan komplitnya kebutuhan puskesmas dan tambahan pustu, ini berarti badan layanan ini menjadi lebih banyak, berarti titik yang di cover oleh puskesmas untuk kesehatan masyarakat ini jadi lebih banyak. Jadi memang memastikan Kota Semarang itu sesuai dengan tagline yang dipunya. Ya, nomor 1 bersih, kemudian sehat, cerdas, makmur, dan tangguh. Tangguh itu soal banjir, Mbak. Ya. Masih dengar Semarang banjir heboh? Heboh sih enggak. Ya ada Tipis. kecil. Dan itu harus kita beresin. Iya. Harus diberesin. Sirami hati dengan tausiah penuh hikmah dari para ahli. Perkaya hazanah ilmu menjelang berbuka puasa. Salat tanpa sabar tidak bermanfaat, begitu pula sebaliknya. Maka ketika kita diuji oleh Allah, ada 5 macam ujian yang Allah tawarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Kurma, kuliah Ramadan, setiap hari selama Ramadan, sebelum azan maghrib di Kompas TV. Pekerja informal tumbuh dengan wajah beragam, dari jasa hingga ekonomi digital berbasis kreativitas anak muda. Namun di balik pertumbuhan ini, muncul tantangan keberlanjutan dan masa depan pekerja informal. Bagaimana pemerintah melihat fenomena ini? Tentu karena kebutuhan ya, ngelihat tren di masyarakat yang lagi naik adalah olahraga, salah satunya olahraga lari. Era sharing ekonomi dan gigs ekonomi tidak terelakkan, suatu hal yang harus kita hadapi ke depan. 60 menit special report, Minggu 22 Februari, pukul 5:30 sore di Kompas TV. Eredivisie, Feyenoord mempunyai misi untuk memperketat jarak dengan posisi 1, mengandalkan striker sekaligus top scorer sementara Eredivisie Ayase Ueda yang akan menjadi sosok mengerikan bagi tim tamu SC Telstar yang kini berkutat di zona degradasi. Mampukah Patrick Brouwer memberi kejutan untuk tuan rumah? Eredivisie, Feyenoord versus SC Telstar, Senin 23 Februari, pukul 1.45 dini hari, live di Kompas TV. Lu kompor gas. Sekarang ini saya from nothing to something. Kalian adalah saksi hidup legenda komedi Indonesia. Adriandi, G. Pamungkas, Babe, David Turbianto, Rike, Indra Jaga, Ridwan Reben, Popon Kero, Rio Dumatubun, Rizky Prasetyo, Suci 12. Ini kita lagi jalan-jalan di Kelenteng Sampokong. Saya bilang adalah kelenteng tertua yang ada di Semarang, dan kalau kita ke Kota Semarang nggak datang ke sini belum sah. Ya kan? Karena ikonnya di sini kan. Siapa yang nggak tahu Sampokong? Ini ada tokoh legendaris. Dan yang menarik juga tahun ini
perayaan Imlek dan bulan Ramadan berbarengan ya? Berbarengan. Berdekatan. Ya, jadi kita ada Imlek Vagansa, sehari setelahnya Dugderan. Wah, asik nih kayaknya. Dugderan tuh. Vibes-nya beda ya. Banyak acara di sini ya, Bu ya. Semarang. Ya, Semarang itu tempat akulturasi budaya bertemu. Kemudian masyarakatnya sangat toleran dan bisa bekerja sama pada saat Imlek. Acara Imlek, tokoh-tokoh dari agama lain semuanya ikut terlibat dalam acara. Dugderan juga sama. Nanti di acara Dugderan itu ada Liong Samsi, ada macam-macam. Seru deh. Jadi memang tingkat toleransi itu tinggi di sini, lintas agama juga oke banget. Dan kita lihat di sini, ini apa? Diorama ya? Diorama dari perjalanan Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho yang tadi patungnya ada di depan ya, patungnya besar ya. Patungnya besar. Itu dibawa dari Tiongkok patungnya. Wow. Seperti apa sih Bu Pemkot Semarang dalam melestarikan salah satunya ini ya, salah satu peninggalan sejarah lah ya, gitu ya di sini itu bagaimana heritage itu seperti apa? Kota Semarang ikon pariwisatanya itu heritage, kemudian disusul kulineri. Kebetulan pula kita memiliki banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah. Setelah itu kita harus membungkus itu menjadi sebuah ekosistem pariwisata yang bagus. Misalnya kalau kita hanya memperkenalkan kota lama yang menjanjikan suasana Hindia Belanda dan banyak syuting film di sana tuh, maka orang akan bosan, boring. Pariwisata itu kan harus challenging. Tantangannya apa? Lalu apalagi yang baru nih di sini. Dari kota lama itu kita konekkan ke pecinan, Chinatown. Nah, terus dari Chinatown kita juga kemudian mengkonekkannya ke Kauman. Kauman. Dimanapun di kota-kota besar pasti ada Kauman. Siapa yang tinggal di situ? Kaum Arab. Dan ini berdampingan. Seru ya. Terus sebelahnya lagi ada kampung Pekojan. Kojo itu berarti Hindia. Ya, Gujarat. Ya. Terus dari situ juga kita connect ke kampung Melayu. Di sebelah kiri agak jauh kita kampung Jawa. Jadi kalau orang itu kemudian datang ke Semarang, pikirannya menikmati kebudayaan. Iya, semua ada di sini. Jadi kalau ke Semarang ingat kata Ibu. Jadi jangan ke situ aja, tapi ada banyak sekali wisata atau daerah yang bisa dinikmati oleh para pendatang atau para tamu gitu ya. Ini kan kawasan pesisirnya. Kita juga punya kawasan perbukitan. Oh, boleh Bu. Yang kalah indah. Apa di mana? Di ujung sana ada Gua Kreo, tempat monyet. Nah, ada banyak sekali monyet. Banyak ya ternyata ya, banyak banget ya. Tapi ada nggak Bu kalau misalnya dari, tapi kalau misalnya dari segala sesuatu secara letak geografis gitu dari Semarang dengan ada beberapa yang tadi udah Bu sampaikan, ada ini masih ada tempat yang perlu dieksplor lagi nggak? Yang saat ini lagi masa-masa pembangunan atau apa gitu? Banyak. Itu kalau kelas tertentunya misalnya mau golf gitu, kita punya lapangan golf internasional. Satu, terus bentar lagi dibuka ada di Mijen lapangan golf internasional, hole-nya berapa Pak? Ada 18 hole. Wah, gede dong. 18 menuju nanti harusnya 24. Oke. Jadi baru dibuka 18. Oke, baik. Berarti memang kalau untuk memajukan pariwisata tidak bisa terhenti di sini aja yang kita punya, nggak boleh puas ya Bu. Harus explore semuanya ya. Ya. Semua. Ini ada gadis cantik pariwisatanya loh di belakang. Nah, ngomong-ngomongin ekonomi daerah, berarti kan juga ada UMKM kan di sini Bu. Iya kan, ada banyak. Ada kuliner khas dari Semarang. Apa aja sih Bu kalau kuliner dari Semarang itu? Saya taunya tuh ada lumpia. Lumpia basahnya. Itu snacknya. Terus ganjeril tahu gimbal. Okay. Nah, nanti bisa ditimpakan di depan tuh. Wah, pas nih kalau buka puasa makan makanan ini ya. Mie kopio. Mie kopio itu apa mie kopio? Mie kopio itu vegetarian food. Ada mie yang enak, Bapak udah langsung enak. Langsung itu naik puasa. Langsung udah enak. Tapi biasanya yang paling dicari, yang paling banyak dicari kalau orang ke Semarang selain makanan itu apa? Baju. Batiknya.
Batik begini-begini ini kan Semarangan nih. Oke. Yang menggunakan pewarna alam. Biasanya kalau pakai baju ini terlalu official, kalau di Semarang kan biasanya kan santai ya, relax, pakai kaos terus vest. Iya, vest begini ya, nih. outer gini ya. Oke. Berarti memang dari Pemkot sendiri juga seringkali ada pembinaan untuk meningkatkan kualitas. Kementerian Dinas Koperasi UMKM, kemudian Dinas Pariwisata juga ada, Dinas Perdagangan Perindustrian, terus Dekranas, Tenaga Kerja, itu semuanya memberi pelatihan dan ini diatur. Diatur apa yang mau kita tuju nih, misalnya pembuatan vest yang unik-unik dengan ini, ya udah nanti serapan tenaga kerjanya masuk ke modiste ke tailor, ke toko-toko batik, ke sentra-sentra batik. Dan itu juga bisa meningkatkan kualitas dan harganya jadi juga bersaing ya. Ya, dan banyak juga permintaan dari luar juga ya, Bu. Banyak ya. Banyak ekspor banyak. Dan di sini kan ada unik ya. Ada banyak desainer besar yang kemudian tinggal di sini dan memberikan pelatihan secara khusus kepada masyarakat Kota Semarang. Lalu mereka tuh kemudian membuka gerai sendiri. Iya. Masih suka disambangin. Kalau ada pesanan-pesanan sangat besar tuh mereka juga masih sering dipakai. Ibu berarti kan diyakinkan kalau orang ke Semarang sudah pasti mereka nyaman karena Semarang itu bersih, lalu juga masyarakatnya pada sehat, lalu pariwisatanya juga banyak. Destinasinya banyak. Pariwisata, UMKM macam-macam itu korelasinya ke tagline makmur. Dipastikan karena bisa untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Nah, selain itu kan kalau kita ngomongin pariwisata, mau kemana-mana, infrastruktur jalannya juga harus bagus. Iya kan, semuanya harus bagus. Tapi pernah tadi Ibu sempat ngomong kan, pernah nggak dengar Semarang banjir? Tipis-tipis lah ya. Tidak seheboh yang tidak seheboh dulu. Tapi mungkin kalau bahas banjir nggak sekarang lah ya. Ibu, kasih tahu Bu, sebentar sebelum udah ngeliat jam nih ya, udah ngeliat jam mau kemana. Harapan Ibu untuk UMKM, pelaku UMKM di Semarang seperti apa ke depannya? Saya berharap UMKM bisa tumbuh. Tumbuh itu berarti kalau dia dari UMKM naik pangkat menjadi IKM. Nah, pertumbuhan mereka itu jangan jangan hanya naik kelas, tetapi sustain. Bertahan di situ. Sedang diupayakan bagaimana mengelola UMKM ini menjadi pemasok makanan dan lain sebagainya di berbagai macam kantor. Masalah besarnya, problematika besarnya sebenarnya sih administratif. Mungkin bisa bantu lah ya. Pembayaran tertunda ini loh. Pembayaran tertunda piye? Kayaknya kita mau make bergulir ya Mbak ya untuk itu. Tapi formatnya kayak apa yang nggak melanggar itu yang lagi digulei. Pokoknya nanti dipermudah lah semuanya untuk meningkatkan ekonomi daerah juga. Oke, karena Ibu udah ngeliat jam-jam begini, Ibu masih ada kegiatan lagi? Ada banyak. Yang harus saya selesaikan karena hari masih pagi kalau menurut saya ini. Nanti kita ketemu lagi. Ya, janjian ya. Jangan kemana-mana ya Bu. Baiklah, jadi jangan kemana-mana. VVIP Kota Semarang akan segera kembali. Terima kasih ya Ibu ya. Terima kasih. Pekerja informal tumbuh dengan wajah beragam, dari jasa hingga ekonomi digital berbasis kreativitas anak muda. Namun di balik pertumbuhan ini, muncul tantangan keberlanjutan dan masa depan pekerja informal. Bagaimana pemerintah melihat fenomena ini? Tentu karena kebutuhan ya, ngelihat tren di masyarakat yang lagi naik adalah olahraga, salah satunya olahraga lari. Era sharing ekonomi dan gigs ekonomi tidak terlewatkan suatu hal yang harus kita hadapi ke depan. 60 menit special report, Minggu 22 Februari, pukul 5:30 sore di Kompas TV. Eredivisie, Feyenoord mempunyai misi untuk memperketat jarak dengan posisi 1, mengandalkan striker sekaligus top scorer sementara Eredivisie Ayase Ueda yang akan menjadi sosok mengerikan bagi tim tamu SC Telstar.
kini berkutat di zona degradasi. Mampukah Patrick Brouwer memberi kejutan untuk tuan rumah? Eredivisie, Feyenoord versus SC Telstar, Senin 23 Februari, pukul 1.45 dini hari, live di Kompas TV. Sirami hati dengan tausiah penuh hikmah dari para ahli. Perkaya hazanah ilmu menjelang berbuka puasa. Sholat tanpa sabar tidak bermanfaat, begitu pula sebaliknya. Maka ketika kita diuji oleh Allah, ada 5 macam ujian yang Allah tawarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Kurma, kuliah Ramadan, setiap hari selama Ramadan, sebelum azan maghrib di Kompas TV. Ya, saat ini saya sudah berada di depan gedung Balai Kota Semarang untuk menemui Ibu Wali Kota, yaitu Ibu Agustina Wilujeng Paramestuti. Melanjutkan obrolan kita kemarin terkait di bawah 1 tahun kepemimpinan Ibu, banyak sekali perubahan yang terjadi di Kota Semarang. Yuk kita ketemu Ibu sekarang. Kantor Wali Kota Semarang. Di sini saya ingin menjumpai Ibu Agustin untuk melanjutkan perbincangan kita kemarin. Karena tepat 1 tahun Ibu menjabat, banyak sekali perubahan yang dirasakan oleh Kota Semarang. Langsung aja kita ketemu Ibu ya. Terima kasih. Sehat Bu? Mau lanjutin? Yuk ya. Oh ya, sini masukin. Senang sekali gitu ya. Hari ini saya disambut dengan wajah yang ceria dari Ibu Agustin. Karena kemarin ketemu lagi. Karena kemarin kita lihat wajah cantik kan. Terima kasih Ibu. Karena kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol di Sampokong, udah keliling-keliling Rumah Sakit Karyadi, lalu juga kita berbicara mengenai kesehatan, berbicara mengenai pariwisata, dan ada satu yang keputus yang akan kita lanjutkan hari ini. Karena kalau kemarin kita sudah berbicara pariwisata, kalau pariwisatanya sudah bagus, ketika para turis atau wisatawan ingin berkunjung ke Semarang, dipastikan kan infrastrukturnya juga harus bagus. Nah, lalu bagaimana saat ini kondisi infrastruktur di Semarang untuk menjamin mobilitas sehari-hari itu seperti apa? Infrastruktur yang berkaitan dengan jalan, jembatan, selokan kita sedang berupaya. Ini kita perbesar anggaran dan selalu di setiap hari Kamis dan Sabtu saya turun untuk memantau langsung selokan-selokan, saluran-saluran yang tidak beres, terus ada pembersihan sungai. Kita didukung oleh Forkompimda. Di setiap hari Jumat, contohnya nih ya di Semarang Tengah itu terjadi pembersihan sungai guna air supaya lancar. Tapi suatu hari saya akan jalan-jalan, naik sepeda atau mampir kemana atau membawa teman-teman saya untuk menikmati lorong-lorong dan kampung-kampung di Kota Semarang ini sehingga kelihatannya tetap rapi. Dan ada yang membahagiakan kita, kemarin kita MOU dengan Kedutaan Perancis. Mereka juga tertarik untuk membantu kita mengembangkan kampung di Kota Semarang ini menjadi kampung tujuan wisata masyarakat Perancis. Untuk memastikan itu mereka menggandeng perguruan tinggi dan memastikan bahwa yang diminati oleh warga Perancis ini itu benar-benar sesuai dengan yang ada di sini. Mereka juga mau melatih hospitality, mereka mau melatih beberapa hal yang menjadi kebiasaan orang Perancis supaya tidak begitu kaget ketika masuk, dan kemudian mereka juga akan menginfo di kampung ini ada apa yang bisa dinikmati, yang bisa dinikmati, tradisinya dan seperti apa. Ada sedikit proses penyesuaian. Nah, kalau sudah dunia internasional melihat Kota Semarang, berarti infrastruktur berbenah. Kita nggak tahu kampung mana yang mau dituju kan? Iya, benar. Wah, maka daripada keliru, jaring aja semuanya. Semuanya. Maka tadi saya
minta kepada Pak Asisten 1, 2, 3 dan Pak PJ Sekda mulai diedarkan pemberitahuan bahwa setiap hari Selasa, Kamis dan Jumat mulai jam 7.30 saya akan turun ke kampung-kampung untuk melihat kalau ada yang rusak mari kita bereskan, kalau kuat dengan OM mari kita bereskan OM, kalau tidak kuat segera direncanakan untuk proses perubahan anggaran di tahun 2020. Jadi artinya infrastruktur jalan di Kota Semarang ataupun yang di daerah pinggir itu merata saat ini? Akan dinyatakan merata? Harus segera merata. Harus merata. Saya akan mengambil waktu 3 bulan ini walaupun puasa, yang nganggur setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu untuk bersama-sama saya melihat. Walaupun mungkin tidak beres semua, tapi setidaknya ada perubahan. Kita tahu bahwa ada yang tidak beres dan di titik itulah itu harus diperbaiki. Tapi masalahnya gini, biasanya PR-nya adalah ketika infrastruktur semua sudah bagus ini, nah masalah ada penerangan. Nah bagaimana dengan penerangan di Kota Semarang saat ini? Di tahun 2026 ini semua jalan yang dibangun harus memastikan saluran kanan kirinya ada, karena ini untuk merawat aspal ataupun beton ataupun paving. Kalau tidak ada saluran di kanan kirinya, begitu kena air bubar semua. Maka air harus dikanalisasi dengan saluran di kanan kiri. Syaratnya 3 Mbak, kalau jalan dibangun itu berarti lampunya harus dibuat, salurannya harus dibuat. Ini untuk persiapan menerima kunjungan wisatawan. Kita nggak tahu kalau wisatawan udah mendunia itu kan mau melesat kemana mereka, kita nggak tahu, itu sudah out of reach nggak bisa dikendalikan. Maka persiapannya harus total. Dan ternyata yang disukai oleh orang-orang Eropa itu adalah kampung. Karena unik di sana, ada tradisi yang mungkin nggak dilihat di kota gitu ya. Kota Semarang terkenal dengan heritage. Heritage itu tidak hanya bangunan, tetapi ada berbagai macam kebiasaan, budaya, atraksi yang menarik perhatian. Lalu seperti apa transportasi umum di sini gitu ya? Apakah memang bisa meninjau atau menjangkau ke semuanya di sini? Kita punya Trans Semarang. Ya, ada permasalahan yang dibantu oleh BPH untuk menyelesaikan ini, bahwa nanti di tahun 2026 itu bis trans itu harus berusia di bawah 5 tahun. Yang di atas 5 tahun ya harus putus kontrak atau mereka harus menyediakan bis baru. Kemudian kita mencoba di dalam satu zona yang flat itu trans dengan energi listrik. Ya mudah-mudahan ini. Ketika Dishub bertanya kepada tim, apakah ini high deck atau low deck? Kalau high deck lewat Simpang 5 banjir nggak masuk airnya. Tapi kalau low deck yang bawah masuk. Masuk. Tapi kalau high deck teman-teman difabel nggak bisa masuk. Jadi kan sebuah pilihan. Pilih mana? Saya pilih menyelesaikan banjir di Simpang 5 dengan resiko bahwa seluruh ekosistem yang ada di situ akan terganggu dalam proses pembenahannya. Nggak apa-apa. Karena menurut saya itu juga suatu keharusan. Di Simpang 5 sudah banyak tikus besar-besar banget. Itu taman-tamannya dijadikan rumah tikus. Yang bisa kita lakukan ya bongkar semuanya. Sambil kita berupaya untuk merelokasi PKL ini sementara dibagusin. Kita sudah berkomunikasi dengan berbagai macam stakeholder yang ada di Kota Semarang. Mereka mau bantu kok, memberikan CSR-nya untuk membuat lapak yang lebih bagus. Ya mudah-mudahan mohon doa restunya ini bisa didukung oleh semua pihak dan Simpang 5 kembali menjadi tempat nongkrong yang asik, menyenangkan. Yang menyenangkan. Karena kalau kita datang ke Semarang sih memang kalau cari jajanan di Simpang 5 ya. Simpang 5. Apalagi malam hari dengan lampu-lampunya. Betul. Itu menarik, banyak sekali jajanan di sana. Oke, baiklah Bu. Nih, balik lagi nih masalah banjir karena Ibu juga udah kasih kita spill tipis-tipis gitu ya. Karena kemarin Ibu juga nanya, "Pernah nggak kamu dengar Semarang banjir?" Pernah, tapi tipis-tipis lah. Berarti tidak seheboh dulu. Lalu, tapi kan tetap saja banjir itu menjadi ancaman di Kota Semarang. Itu bagaimana upayanya yang dilakukan oleh Pemkot Semarang agar ya itu tidak terjadi dan mungkin tipis-tipisnya akan hilang nantinya gitu? Salah satu pertimbangan investasi di Kota Semarang itu melambat, tidak seperti Bandung dan Surabaya di periode-periode yang
lalu itu karena Semarang dikenal sebagai kali ini banjir, banjir terus. Nah, di akhir tahun ada sebuah terobosan yang dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah pusat, provinsi, pemerintah kota bersama seluruh stakeholder yang ada. Akhirnya kita bisa membuat lancar air yang mengalir dari atas, terutama yang banjir kanal timur, yang wilayah timur ini. Dan sekarang wilayah itu Demak, Kudus banjir, kita tidak. Masih ada genangan-genangan yang harus kita selesaikan, karena ini kalau tidak diselesaikan itu sama nanti. Ini beberapa harus kita selesaikan, diantaranya adalah dengan mencari lahan-lahan yang ada di dalam jalur untuk pembuangan air dari atas. Kita akan cari ruang-ruang milik pemerintah kota yang belum dibangun, untuk kemudian dibuatkan cekungan-cekungan untuk menampung supaya air itu kalau turun itu bisa dikendalikan. Kalau sekarang debit air yang masuk ke banjir kanal dan timur dan sungai-sungai yang ada itu nggak cukup. Kalau ini nggak cukup, apa yang harus dilakukan? Ya harus mencari tempat-tempat lain. Jadi mereka yang ada di sungai ini harus disudet, masukkan dulu ke sumur resapan kah, apa namanya, cekungan yang akan disiapkan, tapi kemudian harus dialirkan sama ke arah muara yang sama. Itu akan kita selesaikan di tahun 2026 ini. Harapan kita bahwa air yang datang masuk ke Sungai Besar Jebret itu sudah langsung akan terurai sedikit-sedikit sehingga akan lebih pelan. Beberapa lahan yang menjadi pusat resapan air banyak berubah menjadi perumahan. Ini juga PR untuk kita, maka kita akan melihat sebagaimana kita bisa melihat dari tata kota yang ada yang terjadi di periode-periode 20 tahun sebelum saya jadi wali kota. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau memang salurannya terlalu kecil, ya kita akan lakukan pengerukan supaya kapasitasnya menjadi lebih besar. Kalau ada belokan-belokan yang nabrak jalan, ya kita bikin sudetan di jalan. Itu terutama adalah di wilayah timur, mulai dari perumahan Tembalang, Telogosari, Kedung Mundu sampai ke Genuk. Mereka sudah punya peta. Ya, hari ini mungkin hari terakhir mereka kesempatan. Nah, besok pagi saya akan kumpulkan lagi supaya kalau bisa memang itu menjadi prioritas, prioritaskan ke situ. Baik, dan yang saya tahu juga di sini ada program Lapor Semar. Nah, itu merupakan aktivitas atau partisipasi masyarakat untuk bisa ikut andil dalam menjaga infrastruktur, lalu menjaga masalah ancaman banjir dan lain-lain. Dan kalau mereka ada kendala apapun itu bisa langsung nih hubungi Lapor Semar dan nanti Ibu bisa menanggapi langsung. Benar ya Bu ya? Betul. Itu ada admin yang sangat aktif dan terkonek kepada saya. Kalau memang saya lihat itu proses penyelesaiannya sudah benar, ya itu berarti sudah secara sistem mereka banyak. Biasanya apa yang paling sering dapat? Infrastruktur, banjir. Ya, ada beberapa yang pohon tumbang. Ada beberapa yang komplain karena tamannya tidak terawat. Ya, ada yang beberapa mengatakan anaknya belum dapat kerjaan, anaknya sekolahnya tertunda, terus kemudian ijazahnya ditahan. Jangan kemana-mana, sesaat lagi bersama Ibu Agustin kita akan berbicara tentang terobosan di sektor kebersihan dan pendidikan yang dilakukan pemerintah kota Semarang. Tetap di VVIP. Eredivisie, Feyenoord mempunyai misi untuk memperketat jarak dengan posisi 1, mengandalkan striker sekaligus top scorer sementara Eredivisie Ayase Ueda yang akan menjadi sosok mengerikan bagi tim tamu SC Telstar yang kini berkutat di zona degradasi. Mampukah Patrick Brouwer memberi kejutan untuk tuan rumah? Eredivisie, Feyenoord versus SC Telstar, Senin 23 Februari, pukul 1.45 dini hari, live di Kompas TV. Lu kompor gas. Sekarang ini saya from nothing to something. Kalian adalah saksi hidup legenda komedi Indonesia. Adriandi, G. Pamungkas, Babe, David Turbianto, Rike, Indra Jaga, Ridwan Reben, Popon Kero, Rio Dumatubun.
Suci 12. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Lengkapi aktivitas Anda di bulan Ramadan dengan mengikuti sederet program istimewa yang inspiratif, kaya manfaat, dan meningkatkan khazanah wawasan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV. Sirami hati dengan tausiah penuh hikmah dari para ahli. Perkaya khazanah ilmu menjelang berbuka puasa. Salat tanpa sabar tidak bermanfaat, begitu pula sebaliknya. Maka ketika kita diuji oleh Allah, ada 5 macam ujian yang Allah tawarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Kurma, kuliah Ramadan, setiap hari selama Ramadan, sebelum azan maghrib di Kompas TV. Nah, ini sudah masuk ke tagline Ibu, ada 5 itu kemarin Ibu jelaskan ya, ada bersih, sehat, cerdas, makmur, dan tangguh. Dan ini adalah masuk ke Semarang tangguh. Berhubungan dengan banjir. Penanggulangan banjir itu kan biarpun secara letak tanahnya Semarang itu di bawah memang rawan banjir, tapi kan pasti ada penanggulangannya seperti apa. Salah satunya adalah penanggulangan juga kebersihannya. Sampahnya nggak boleh ada di mana-mana gitu kan ya. Nah, tantangan terbesar sebenarnya yang dihadapi oleh Pemkot Semarang terkait kebersihan sampah, mulai dari sampah rumah tangga itu seperti apa? Perkotaan permasalahan utama itu adalah sampah. Ya. Dari hulu ke hilir itu harus ditangani dengan baik. Saya meyakini bahwa urusan sampah ini urusan budaya. Maka kita mencanangkan program Semarang Megah Nyampah itu di hulu. Jadi setiap orang itu harus dipahami bahwa dia pasti akan menghasilkan sampah, dirinya sendiri, pasti, keluarganya, maupun lingkungannya. Maka kita harus berupaya bagaimana sampah yang kita produksi ini sudah terpilah. Kalau setiap rumah itu sudah pilah sampah, maka akan ditangkap oleh KSM yang dibentuk oleh masyarakat ini, dipilah. Ada yang bisa secara ekonomi masuk ke bank sampah. Kemudian biasanya kalau tinggal di Kota Semarang kita akan dapat buku tabungan tulisan manual. Hari ini kita dapat Rp2.000 karena kita menyetor botol setengah kilo misalnya. Buat apa duit ini? Nanti dipakai, biasanya dikumpulkan untuk piknik. Atau kadang-kadang kalau mereka mau bikin acara apa gitu, itu untuk pembiayaan. Nah, sekarang dari sampah-sampah yang tidak bisa dikelola di bank sampah itu kemana? Biasanya di setiap RT atau RW itu ada mereka mengambil satu petugas untuk ngambil, kemudian dibuang ke TPS. Nah, ini diatur sedemikian rupa. Yang penting kita akan mengeluarkan perwal untuk delegasi nomor 1 pengawasan sampah di TPS, baik itu kebersihan TPS maupun pengangkutannya, itu didelegasikan kepada lurah dan camat. Di hilirnya bagaimana? Kita diminta untuk memasukkan sampah ke TPA minimal 1.000 ton satu hari. Karena kita berada dalam skema pemerintah pusat, ini ada program strategis nasional waste to energy, sampah menjadi listrik. Ya, Kota Semarang masuk di 33 kabupaten kota yang akan dilaksanakan oleh Danantara. Baik. Tugas kita menyediakan lahan. Lahan kalau kita lahan ada 90 hektar itu untuk TPA, masih ada banyak sekali yang belum terpakai, bisa dipakai. Kemudian yang kedua, setiap hari minimal harus 1.000 ton. Ceritanya kalau kurang dari 1.000 ton, alatnya akan terganggu. Untuk memastikan itu, maka pemerintah provinsi kemudian mengundang Kabupaten Kendal untuk mensupport tambahan. Nanti di tahun 2028 itu akan jalan. Bagaimana ini cara kita menyelesaikan? Sementara Undang-Undang Lingkungan Hidup tidak memperbolehkan kita open dumping. Maka kita lakukan sanitary landfill. Sanitary landfill itu kalau sampah dibuang jebret itu sudah harus ada
guyuran tanah. Jadi kemarin Bu yang menarik adalah saya sempat jalan-jalan juga keliling Kota Semarang karena waktu saya masih banyak gitu ya. Saya sempat mengunjungi salah satu bank sampah di daerah Kisindrono. Iya, Semarang Barat. Iya, Semarang Barat itu menarik sekali pada saat saya datang. Itu banyak sekali ibu-ibunya lagi kumpul gitu ya, memilah-milih sampah mana yang organik, non-organik, mana yang bisa dimanfaatkan, mana yang dijual gitu ya. Ada bapak, kalau nggak salah nama Bapak Kris gitu ya, penemu setrika uap, tapi bahan bakarnya dari minyak jelantah. Jadi bisa kalau untuk laundry hemat listrik dan lain-lain gitu. Lalu juga saya lihat ada kertas semen ya kan, dijadikan payung dan harganya Bu, katanya saya tanya berapa Bu satunya, 100 ribuan. Akhirnya kita bikin festival payung, jadi payungnya dia laku. Wah, untuk para peserta festival. Wah keren ya Bu ya. Berarti memang dari Pemkot Semarang juga selalu mensosialisasi atau mengedukasi masyarakatnya agar mereka paham nih bagaimana memilah-milih sampah dan mengolahnya agar bisa lebih bervalue atau punya nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya gitu ya Bu ya. Semuanya rata-rata mendukung proses penanganan sampah di hulu. Itu sebenarnya yang membuat hari ini Kota Semarang bersih, bank sampahnya bertambah banyak, dan yang harus kita jaga adalah ekosistemnya ini harus saling mendukung. Kita ciptakan ekosistem Semarang bersih, gitu. Kita ciptakan ekosistem pariwisata, kita ciptakan ekosistem lingkungan hidup yang sehat. Ini yang belum kita ciptakan ekosistem untuk pendidikan. Tapi sebelum kita masuk ke pendidikan, ada satu yang menarik bahwa pemerintah Kota Semarang itu mengalokasikan dana bantuan operasional 25 juta per tahun untuk masing-masing RT. Nah itu untuk apa biasanya? Sekarang ini pertumbuhan ekonomi terancam dengan guncangan ekonomi dunia. Nah, beberapa tim ahli kita mengatakan yang paling cepat untuk bisa membuat masyarakat tidak ikut terguncang adalah mengucurkan dana ke bawah yang langsung bisa dioperasionalkan untuk melakukan apapun, asal uang itu harus beredarnya di bawah. 25 juta ini dipakai paling tinggi oleh masyarakat, permintaannya untuk apa? Tidak ada yang paling tinggi, rata-rata adalah untuk kegiatan gotong royong. Kalau mereka gotong royong kadang-kadang harus sudah badan, sudah tenaga, masih iur uang. Nah, itu untuk memperbaiki selokan yang brodol sedikit-sedikit, untuk memperbaiki CCTV yang rusak, membiayai acara 17 Agustus, pentas seni, kemudian ada acara halal bihalal, ada acara akhir tahun, pokoknya acara yang biasanya meminta iuran yang memberatkan warga, kita beri 25 juta. Terserah mereka. Yang penting adalah rembuk warga. Digunakannya sesuai dengan rembuk warga tersebut. Betul. Ditambah lagi kalau urusan pilah sampah itu kepada PKK RT. PKK-nya, kita beri 1 bulan 250.000 untuk mereka konsolidasi, untuk mereka ngapain aja lah, pokoknya menciptakan upaya di wilayah RT-nya ini bersih. Lalu bagaimana dengan pendidikan di sini? Nah, kalau pendidikan bagaimana? Kondisi pendidikan di pemerataan pendidikan di Kota Semarang gitu ya. Ini khususnya mungkin keadilan gitu ya Bu ya, pemerataan pendidikan keadilan bagi kita misalnya yang mampu dengan mereka keluarga yang tidak mampu. Itu seperti apa? Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan sama. Baik mereka yang berada di sekolah negeri maupun mereka yang berada di sekolah swasta. Nah, konsep ini ternyata tidak seiring dengan peraturan ketentuan perundang-undangan. Kita berharap pemerintah kota bisa memberikan uang kepada anak-anak di sekolah swasta melalui sekolah untuk bisa membantu SPP. Ternyata peraturannya tidak memungkinkan. Dan kita sudah berupaya untuk membuat forum CSR, tapi belum secara masif karena kebutuhan anak di pendidikan di Kota Semarang yang berada di swasta dengan rata-rata pendapatan orang tua di bawah 5 juta itu membutuhkan uang 73 miliar untuk mereka bisa dibantu. Dan sebagian besar ini bentuknya sudah nunggak SPP di sekolah swasta. Di sekolah Al-Azhar misalnya, tiba-tiba ada yang mungkin dulu rezekinya banyak, tiba-tiba ambruk ekonominya. Ini kemudian jadi nunggak berapa bulan.
kita masukkan di base data, kemudian kita carikan. Duitnya langsung dari yang membantu ini ke sekolah. Tapi sekarang gini, kalau kita bicara sekolah, itu kan ada yang negeri, ada yang swasta. Itu bagaimana Ibu Wali gitu ya, Ibu Agustin menilai kualitas pendidikan sekolah swasta dan juga negeri di Kota Semarang, apakah ini sudah seimbang atau seperti apa? Karena kan seringkali kita menilainya itu pasti beda, antara swasta sama negeri itu pasti ada perbedaan yang signifikan lah gitu. Menurut saya, mengapa orang tua itu memilih anaknya masuk sekolah negeri? Rata-rata karena gratis, gurunya dibayar oleh negara, semua biaya operasional dan infrastrukturnya dibayar oleh negara, dia terjaga, sehingga kualitasnya menjadi sangat bagus. Sekolah swasta dengan grade yang masuk ke situ adalah rata-rata menengah ke atas, itu bagus. Pokok permasalahannya adalah sekolah swasta yang di situ masuk warga masyarakat dengan pendapatan di bawah. Ini akan sulit menjaga mutu. Itu tidak cukup. Bagaimana cara kita? Relaksasi beberapa hal. Misalnya kita memiliki kewenangan untuk memberikan diskon kepada lembaga pendidikan PBB. Nah, itu kita lakukan supaya sekolah ini tidak terlalu berat pembiayaannya. Kemudian di tingkat yang paling rendah ini guru TK, guru PAUD, kita berikan insentif setiap bulan. Lalu bagaimana dengan anak-anak berkebutuhan khusus, Bu, di sini? Apakah memang ada program khusus untuk mereka untuk sekolah dan lain-lainnya? Kalau itu jumlahnya kecil dan pasti tertangani. Dan kita memiliki program rumah inspirasi. Data di setiap kelurahan untuk seluruh anak-anak berkebutuhan khusus, disabilitas, tidak hanya anak sekolah, tetapi semua sampai dewasa itu harus ada di kecamatan, dan dipastikan kebutuhan mereka itu terpantau. Kalau misalnya dia adalah UMKM, sebagian besar disabilitasnya kan hobinya kreatif. UMKM misalnya, pembuat telur asin, harus dipastikan bahwa dia sustain membuat telur asin dan ini harus laku. Maka setiap kali pameran harus ada slot untuk disabilitas. Jangan selalu mengira kalau disabilitas itu akan tersingkirkan atau terpinggir. Tidak, justru menjadi perhatian utama juga di sini ya. Tidak akan mungkin dikecilkan, tapi justru dibuat jadi besar. Di sini ada disabilitas yang sudah bisa ekspor produk dari kayu, Mbak. Dan mereka itu dapatnya bahan baku itu dari sisa-sisa ekspor kayu jati. Bayangin. Lalu jadi kacamata, jadi ini jam. Kemudian jadi pernik-pernik kecil-kecil, bagus banget deh. Wow, keren banget, keren banget buat teman-teman atau adik-adik semuanya. Tapi boleh nggak, Bu, saya tahu mungkin terkait harapan atau inovasi yang akan dilakukan Pemkot Semarang ke depannya terkait untuk menciptakan keadilan pendidikan untuk seluruh warga Semarang. Satu-satunya cara menurut kita yang sedang diupayakan adalah memperbesar forum CSR, karena ini menjadi lembaga yang dipercaya untuk bisa mempertemukan antara anak-anak kita yang membutuhkan pembiayaan pendidikan dengan perusahaan yang memiliki CSR. Dan yang saya bangga dengan Ibu adalah pencapaian yang banyak sekali Ibu dapatkan di masa tepat 1 tahun Ibu menjabat gitu ya, Bu. Ini pernah mendapatkan ada award juga Best Practice. Ini untuk pelaksanaan PPDB atau penerimaan siswa baru yang transparan itu tadi gitu ya. Lalu juga Ibu ada pencapaian terkait penghargaan Swastisaba Wiwerda, penghargaan Kota Sehat kategori Wiwerda dalam penganugerahan kabupaten atau kota sehat Swastisaba dan sanitasi total berbasis masyarakat STBM Award 2025 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Lalu ada lagi apresiasi kinerja pemerintah daerah tahun 2025 kategori perbaikan akses layanan pendidikan. Jadi bahasa itu banyak sekali. Banyak banget. Nah, makanya kalau bisa kita ngomongin pencapaian Ibu luar biasa dan juga banyak sekali perubahan yang terjadi di Kota Semarang. Dan penghargaan itu tentu
bukan milik saya, bukan milik pemerintah kota, tapi milik seluruh stakeholder yang berjuang untuk mencapai Semarang bersih misalnya. Tadi ada best practice untuk pendidikan. Itu paling tinggi perannya adalah para orang tua murid yang biasanya rewel soal pendaftaran murid baru. Tidak hanya PPDB Mbak, kita juga program strategis nasional sekolah rakyat. Ini kita juga terbaik. Baik Ibu, mungkin ada pesan atau ajakan untuk atau harapan juga dari Ibu, harapan kedepannya terkait Kota Semarang yang mungkin sekarang sudah baik, untuk tetap dijaga, ditingkatkan lagi, semoga semakin baik. Monggo Bu. Seluruh warga Kota Semarang saya ajak bareng-bareng untuk ikut dalam semua proses yang sekarang sedang dicanangkan oleh pemerintah Kota Semarang. Wow, keren banget. Dan saya merasa senang sekali Ibu. Saya jalan-jalan di Kota Semarang nyaman dengan banyak sekali tempat wisata, destinasi wisatanya sebagai kota heritage gitu ya. Banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah yang bisa kita pelajari. Kita makan apa aja? Wah, saya udah makan tahu gimbal. Lumpia gorengnya enak. Lumpia basahnya juga enak. Tahu bakso, tahu pong itu enak. Terus soto enak, semua enak. Ada 5 soto legend di sini. Ya, itu jadi PR Mbak. Oke, baik. Cari 5 soto legend. Baiklah Ibu, terima kasih sekali lagi sudah menyambut saya di sini karena ini masih menunggu buka puasa dan saya mau pamit, berarti saya harus ngabuburitnya adalah mencari 5 soto legend yang direkomendasikan oleh Ibu. Nah, sambil menunggu buka puasa saya mau jalan-jalan dulu. Jadi saya pamit, dan kepada pemirsa selamat menjalankan ibadah puasa, dan sesaat lagi mau buka puasa, masih kali 2-3 jam lagi untuk waktu Indonesia Barat. Jadi silahkan untuk ngabuburit, cari menu buka puasa yang enak untuk Anda. Ibu terima kasih. Sampai ketemu lagi. Selamat ngabuburit. Sehat-sehat Ibu. Sama-sama. Pertemuan saya dengan Ibu Wali membuat saya sangat mengerti. Semua tantangan dapat diselesaikan dengan beribu cara, asalkan kita tetap fokus kepada solusi, bukan pada sebab. Seperti Lawang Sewu, dengan bangunan lama dan banyaknya pintu, Lawang Sewu tetap bertahan menjadi bangunan ikonik para wisatawan hingga saat ini. Sehingga Lawang Sewu menjadi salah satu destinasi wisata di Semarang. Apa karena dia lebih kuat? Bukan. Dia lebih tinggi? Bukan. Atau dia lebih indah? Bukan juga. Dia bertahan hingga saat ini karena dia tetap setia menjadi dirinya sendiri. Sebuah bangunan lama dengan banyak pintu itu membuktikan semakin banyaknya jalan keluar, semakin adiktif pula kita mengikuti perkembangan zaman. Sampai jumpa Semarang. Sampai jumpa lagi di VVIP selanjutnya. Terima kasih Anda telah menyaksikan VVIP, dipersembahkan oleh